Mohon jelaskan benang merah. Saya tak paham benang merah ini. Tolong jelaskan benang merah Bahsul Masail NU dengan Majelis Tarjih Muhammadiyah dan contoh kasus aplikasinya. Bahsu artinya mencari, masail masalah. Bahsul Masail cari-cari masalah. Misalnya ada permasalahan, contohnya tentang masalah e-commerce, elektronik, commerce, jual beli. Saya beli jaket Cibaduyut lewat web www.cibaduyut.com. Itu apa hukumnya? Maka orang NU kalau mau menetapkan hukum itu ngumpul semua. Semua anggota NU yang ulamanya tergabung namanya LBM, Lembaga Bahsul Masail. Duduk membahas. Lalu dari hasil Bahsul Masail itu keluarlah hukum bahwa jual beli e-commerce boleh dengan syarat tidak ada ghish, tipu, tidak ada zulm, aniaya, tidak ada gharar, gambling. Nanti bisa dikomplain. Kalau jaketnya tidak sesuai, bisa dikomplain ke jalan ini. Oke, dengan syarat ketetapan berlaku dengan buka kitab masing-masing. Itu namanya Bahsul Masail. Sedangkan Muhammadiyah dia pakai majelis tarjih, ngumpul semua ustadz-ustadz Muhammadiyah, kiai-kiai, lalu mereka bahas, nanti mereka tarjih. Tarjih artinya kuatkan. Dalam masalah ini ada 5 pendapat, mana yang kita pilih? Kita tarjihkan yang ini. Contoh, dalam masalah wudu, mengusap air ke kepala, mazhab Syafi'i sikit saja sah, mazhab Hanafi 1/4, mazhab Maliki basah semua. Mana yang kita pilih? Kata Muhammadiyah, majelis tarjihnya dipilih yang basah semua, ngusap semua sampai ke telinga. Itu tarjih Muhammadiyah. Mazhab NU, Nahdlatul Ulama memilih mazhab Syafi'i. Tempat kita yang mirip amaliyahnya macam NU, PERTI namanya, Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Sebetulnya kalau diurut ke atas, itu semua cabangnya banyak tapi batangnya satu. Cabangnya banyak. Di Sumatera Utara ada namanya Al-Wasliyah, di Lombok ada namanya Nahdlatul Watan, di Sumatera Barat ada namanya Persatuan Tarbiyah Islamiyah, di Jawa ada nama NU. Cabangnya 4. Itu sebetulnya kalau diurut nanti akarnya satu. Al-Wasliyah itu siapa sesepuhnya? Sesepuhnya namanya Syekh Hasan Maksum. Syekh Hasan Maksum itu mazhabnya Syafi'i, murid langsung dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Syekh Hasan Maksum pulang ke Medan, murid-muridnya diantaranya Muhammad Arsyad Talib Lubis mendirikan Al-Wasliyah, mazhabnya Syafi'i. Sumatera Barat ada namanya Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, Inyak Candong, buat pondok Candong. Di antara alumni Candong itu ketua majelis ulama kita almarhum Buya Bahtiar Daud. PERTI membuat Persatuan Tarbiyah Islamiyah, murid langsung dari Syekh Ahmad Khatib Minangkabau. Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi punya murid pulang ke Medan jadi mufti kerajaan Delhi, Syekh Hasan Maksum. Satu muridnya pulang ke Jombang, dialah Sen Hadratus Syekh Hasim Asy'ari, membuat Nahdlatul Ulama. Satu muridnya pulang ke Candong Bukit Tinggi, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, membuat PERTI. Salah satu muridnya itu juga Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan itu salah satu murid juga beliau, walaupun terpengaruh banyak dengan pemikiran Syekh Muhammad Abduh. Dan ternyata ada satu buku tuntunan Muhammadiyah dari Yogyakarta di awal-awal zaman Kiai Haji Ahmad Dahlan, itu mirip amalannya dengan kaum Tuo. Baru belakangan setelah majelis tarjih itu agak ada beberapa perubahan. Saya tidak mempermasalahkan perbedaan itu, kita lebih pada melihat persamaan bahwa masih dalam 4 mazhab. Nahdlatul Ulama pun dalam ADART-nya 4 mazhab dengan lebih mengedepankan mazhab Syafi'i dengan tetap menghormati 4 mazhab. Muhammadiyah begitu juga. Baca tulisan Buya Hamka. Buya Hamka ulama Muhammadiyah, tapi ketika dia menulis di tahun 80-an, judul tulisannya, "Hai MUI, bicaralah."
Hai MUI bicara, di situ dia buat bahwa kami Islam di Indonesia dalam masalah akidah kami berpaham Asy'ari dan dalam masalah fikih kami berpegang pada 4 mazhab. Itu kata Buya Hamka. Jadi tidak ada kontroversi, kontradiktif antara bahsul masail dengan majelis tarjih. Berbeda metodologi saja. Bagi yang alim, yang merusak itu 2. Pertama jahil, kedua kepentingan. Kalau sudah masuk kepentingan politik, rebut-rebutan menteri agama, di situ masalahnya. Rebutan suara pilkada, itu yang bisa menjadi rusaknya ormas-ormas ini.